Sebelumnya saya minta maaf kalau minggu ini tidak aktif memberikan sinyal atau ya info lah ya di channel, karena memang ada hal yang saya lakukan di minggu ini. Bahkan tadi saya hanya melihat market lewat HP, lewat RTI bisnis, dan meskipun seperti itu harusnya teman-teman ikut cuan ya, dimana era 11% nggak ada seminggu dengan market yang seperti ini. Harusnya sudah bersyukur lah ya, harusnya bersyukur meskipun mulai enak ya, marketnya mulai enak, blue chip mulai perform, second liner juga mulai perform, dan mulai ada ya saham-saham second liner yang saya call di channel Telegram ya, ada ERA, ada SCMA, BMTR pun ada, dan yang lainnya. Oke, saham apa aja yang menarik? Kebanyakan ini saham second liner dan blue chip. Hanya ada satu saham gorengan, dan memang saham ini menurut saya mulai oke juga sih. Jadi apa aja mungkin bisa jadi pantauan buat besok dan sampai hari Jumat. IHSG hari ini naik, dan ada info dari asing 189 miliar, sangatlah kecil kalau dari segi nominal. Cuman hopefully kebanyakan LQ45 mengalami kenaikan, Antam, BCA, BRI dan kawan-kawan nih mulai naik, mulai perform. Kita share ERA itu sejak Kamis, saat live trade ini Kamis di harga 422 sampai 424. Average saya di harga 422 ya. Average 422 ya, floating gain 11,16%. 2 kali lipat kalau kita bandingkan dengan deposito yang harus kita tunggu 2 tahun. Jadi ini hal yang oke, dan ini bukan saham gorengan ya, jadi jangan berharap sehari langsung 10-15%. Oke, kita bahas saham-sahamnya dari yang gorengan dulu. Ada dua ternyata, BRMS dan BP ya. Kita bahas dulu dari itu. Pertama adalah BRMS. BRMS kita cek secara teknikalnya. BRMS Bumi Resorts, ini salah satu perusahaan dari Bakri. Target masih sama ya, di 230. Nah, ini stop lossnya bisa di adjust di 188 aja, karena kalau 175 terlalu jauh lah risknya lah kalau teman-teman baru masuk besok ya. Besok harusnya bisa koreksi dulu, deket-deket 188 bisa di pick up. Stop loss bisa di adjust, jangan 188, ditaruh sini juga boleh. Ini ada gap 184, boleh silahkan di situ. Target jelas ke 196, 206, jebol 206 ini akan sangatlah enak lah ya, ke 230 lah. Jadi apa yang dilakukan, bisa masuk dulu porsi pertama di range ini 188 sampai 184, bawah itu buang. Nah, kalau ke atas, di atas 206 silakan ditambah porsinya. Itu sih, itu yang bisa saya kasih insight tentang BRMS. Lalu selanjutnya ada BP, di mana di hari Selasa perform naik, hari ini turun. Ya, kalau kita lihat ini stop lossnya bisa di adjust di sini di 165. Kalau dengan harga sekarang 174 ini masih jauh ya. Apakah mungkin ke garis 1 dekat 165? Saya rasa agak berat memang. Bisa agak unik lah. Kemungkinan besar dia kalau turun pun akan mentok ke 170, 171. Jadi area itu bisa buat entry untuk si BP ini. BP ini juga bagus, menarik juga, volume oke. Dan buat teman-teman khusus BP ini dihiraukan aja ya bandar volumenya ya, karena ini sangatlah menipu, dan ini saham repo. Nah, ini yang jadi kewaspadaan teman-teman ya. Kalau saham repo, kalau volumenya hilang, teman-teman harus mau nggak mau langsung cut loss, tebas langsung, jangan kasih ampun, karena ini repo, saham yang dijadikan bisa dikatakan jaminan ya untuk hutangnya. Nah itu, kalau mereka sudah tidak ada kepentingan, hutangnya sudah lunas, yang mempunyai hutang, yang dihutangi itu sudah jualan dari sahamnya, ya sudah tidak dijaga lagi, volumenya tidak ada, seperti nanti hilang. Itu sih. Oke, ini BP. Lalu selanjutnya ada Jasa Marga dulu. Ini blue chip, Jasa Marga, JSMR. Kalau kita lihat secara teknikal, hari ini baru naik, perform, breakout dari resistennya di 3200.
Nah, dekat-dekat 3.200 bisa di pick up lagi. Ini ada yang namanya pattern cup and handle ya. Ini cup and handle harusnya dia retrace dulu, dan jangan harap teman-teman kalau di saham ini teman-teman bisa dapat cuan sehari 2 hari. Ini akan sangatlah lama dan cocok untuk swing yang teman-teman punya kesibukan kerja mungkin. Nah, ini bisa cocok. Target ke 3.600 ini sangatlah possible sih ke sini. Tinggal kita masuk entry point-nya aja. Nah, ini dekat sini, target sini. Oke. Jelas ya, nanti akan saya mention meskipun besok kita tidak live trade, saya akan mention di channel Telegram ya, kalau saham ini turun deket-deket ke 3.200 bisa masuk tuh entry point yang sangatlah bagus untuk Jasa Marga. Lalu selanjutnya ada ESA Surya Esa Perkasa. Saya kurang tahu juga apakah ini nantinya akan dapat sentimen positif di mana anak perusahaan dari Pertamina yang mau IPO, ditambah harga amoniak juga naik. Harusnya kalau hanya beracu pada harga amoniak, ESA ini punya sentimen yang positif. Tuh. Tapi kalau nantinya IPO dari anak perusahaan Pertamina itu juga mengerek Elsa, mengerek siapa lagi ya, saham-saham minyak lah ya, terutama Raja. Nah, itu harusnya ESA ikut tadi. Tuh. Terus secara sentimen, kalau secara chart, secara teknikal, kalau dia kuat di atas 1020, saham ini possible buat ke target, ke resisten sebelumnya di sini. Di 1230 itu sangatlah possible. Targetnya jelas, ini low risk kalau dia turun ke 1020. Targetnya jelas, risk and rewardnya menarik. Target pertama ke 1090, target selanjutnya bisa ke sini lah, ke 1150, baru ke 1230 untuk ESA. Oke, selanjutnya SCMA dulu lah sebelum nanti kita menelisik era kenapa saya sabar, santai meskipun harus menunggu 1 minggu. Bagi orang itu termasuk lama, tetapi dengan risk and reward yang menarik, stop loss belum kena, ya buat apa kita jualan. Oke, SCMA dulu. SCMA ini saya masih punya, tadi saya share di channel Telegram. SCMA average saya di 232, sekarang di closing di harga 234 ya, baru 1 tick. Target jelas 244, dan ini ada pattern lagi, flag namanya, dimana pattern flag ini adalah pattern kelanjutan ya. Kalau yang namanya ada pattern yang namanya kembali, ada pattern yang namanya kelanjutan. Nah, ini pattern kelanjutan bisa sampai ke 260 targetnya. Jadi itu targetnya ke 21 ke 238, jebol 238 bisa ke 44, selanjutnya bisa ke 260. Itu SCMA. Saya masih hold, masih yakin dengan SCMA, dan saya do nothing, tidak melakukan average up ataupun average down ataupun ya buang tipis, sebagian tidak ada. Porsi masih sama dengan awal saya masuk untuk SCMA. Ya tinggal kita sabar aja sih. Tuh, dan yang terakhir Era Jaya yang membuat portofolio kita bertumbuh 11%. Target sudah capai dekat 474 targetnya. Kalaupun besok koreksi itu hal yang normal, hal yang wajar. Harusnya teman-teman jangan mengeluh, koreksi normal. Ini ada namanya inverter sama juga sih udah target. Kalau dia bentuk lagi, koreksi lagi, sentuh sini kan. Nah, ini kalau bentuk kayak gini akan cakep lagi, inverted lagi dengan view yang lebih besar lah. Oke, di sini dan headnya di sini. Nah, ini akan sangatlah cakep, targetnya akan sangatlah jelas. Apa yang dilakukan bagi yang sudah punya barang, kalau besok koreksi boleh dipasang trailing stop atau di TP sebagian boleh, atau nanti saat dia turun retrace, turun bawah, turun tanpa volume, turun di sini, boleh di sini average up lagi, boleh. Itu akan sangatlah meyakinkan kalau teman-teman di sini tambah barang. Kemungkinan itu yang saya akan lakukan, tapi nanti kalau saya antri ataupun jual sebagian,
kemungkinan besar kalau saya tidak lupa saya akan infokan di Telegram. Kenapa kok kalau lupa, kalau enggak gimana, dalam artian ya enaknya channel free, tidak ada batasan, tidak ada berbayar dan lain-lain. Saya dalam menganalisa, saya dalam memberikan info lebih tenang, tidak ada tekanan lah ya. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya tetap channel ini tetap channel free. Jadi kita tidak cari duit dari member di situ. Itu sih ya, tinggal mohon bantuannya lah, di support aja lah. Channel free loh, tapi 11%, 10% nggak kalah lah dengan channel-channel berbayar. Oke, jadi itu era. Hopefully ini tinggal menunggu, kalau dia jebol 474 tinggal menunggu lah. Nanti ada narasi apa yang muncul, berita-berita apa yang muncul. So itulah di market. Teknikal akan terlebih dahulu, baru nanti newsnya akan menyusul ya. Jadi itu gak usah kaget. Dan kita sudah rekom ini sebelum dia breakout. By before breakout kita pun bisa. Oke, itu semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan juga. Selamat, happy cuan, era. Beberapa hari yang lalu BRPT juga, DKFT juga, tapi ada juga yang cut loss, saya minta maaf. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan lah ya view beberapa saham ini. Dan tidak semua saya beli, tidak semua saya beli, tinggal disesuaikan dengan profil risikonya. Dan semoga kita bisa cuan selalu dan enjoy the market. Harusnya Februari ini ceria lah ya dibandingkan Januari. Bye bye.